Yuk kita mulai dari IHSG. Sido sempat di 700 kok turun lagi ya, sabar dong. Sebelumnya aku mau kasih tahu kita ada WA channel, masuk aja ke situ ya, ke ellendesmay.com/channel atau mtrade.id/channel sama aja. mtrade.id/channel tuh juga sama, ellendesmay.com channel juga sama. Oke ya. Kita lihat IHSG. Nah, ini IHSG-nya hari ini tuh mantul udah sesuai dengan ekspektasi, tapi ada kemungkinan setelah itu akan bisa terkoreksi lagi atau turun lagi dan memasuki masa sideways-nya. Hari ini marketnya sepi di pasar reguler, cuman 7,5 triliun dengan didominasi asing masih foreign sell, net foreign sell di all market itu 3,76 triliun. Yang gede itu di big banks, jadi asing tuh masih keluar terus sebenarnya ya. Jadi masuknya ini yang bikin naik big banks tadi, ini nggak signifikan, perhatikan nih. Ya kemarin naik terus dia bisa turun lagi kayak yang saya sempat review juga kan ya, big banksnya masih bisa turun gitu. Nah ini di BBRI hari ini market value-nya 1 triliun, ada net sell asing 208,3 miliar. Jadi buat kamu-kamu yang ada nyerok BBRI sabar-sabar aja, ada potensi untuk dikasih diskon lagi nih kayaknya ya. Ya jadi tetap nyicil aja dulu. Oke, terus kemudian kita akan lihat BBCA. Bang capek antri termasuk capek ngantri pas dia turun. Oke. Gak turun-turun. Ini masih meskipun merah masih di atas dia. BCA hari ini gak masuk top 5 net sell. Ya, jadi masih banyak, ada beberapa yang buy juga. Transaksi total 694 miliar hari ini. Terus yang menarik, hari ini sahamnya Papa PP bangun, ada brand, naik 17,87% ya. Oke, buat teman-teman yang masih pemula, jangan berani-beraninya masuk ke sini. Kalau mau nitip sendal, dikit aja. Kalau Mtrade tadi ada nitip sendalnya tuh di BRPT yang juga lumayan aktif. Sebenarnya ini nggak harus punya saham ini karena resikonya lumayan tinggi. Kenapa? Karena mengingat Papa PP itu kabarnya di berita, di portal berita kita lihat beliau ada udah jualan BRPT dan juga TPIA gitu. Oke, terus nah ini pas banget Livi nanya BRPT. BRPT-nya gimana? BRPT-nya ini lagi naik sedikit doang nih ya. Ini naiknya jadi kayak sementara doang, masih sideways, dia bisa sampai ke 1035 sampai ke 1060. Ini sifatnya kita tadi nitip sendal doang, bukan jadi pilihan yang utama atau yang paling menarik. Ellen nggak masuk, disclosure di situ ya. Oke, tapi bukan berarti kalau aku nggak masuk terus nggak bisa naik. Intinya aku cuma mau kasih tahu di BRPT tuh lumayan resikonya. Terus transaction ASI juga lumayan hari ini nih kata Pak Ayo Ijo. Yuk kita lihat langsung ya ASII ya. Nih perhatiin di sini. Ini ASII-nya. Di sini ini tuh masih kalau diperhatiin ini masih banyak merahnya ya. Terus sideways-nya itu belum ada tanda-tanda dia akan breakout. Hari ini tuh aktif tapi belum ada tanda-tanda dia akan breakout. Aktif banget emang. Apakah akan ada akumulasi? Ya just wait and see dulu aja. Kalau mau nitip sendal juga dikit. Karena di sini merahnya masih banyak. Oke, sebentar ya. Oke, terus TLKM. Ini Jalbain nanya TLKM. Kebetulan TLKM hari ini masuk top 5 asing net sell. Ada net sell di 99,2 miliar buat TLKM. Mari kita lihat apa kabarnya TLKM. Jatuh dengan volume transaksi gede di 27 Maret kemarin. Ini investor besar yang buang dan sekarang kayaknya ada yang akumulasi lagi. Tapi kita belum berani untuk spekulatif trading di sini meskipun 3.400 support kuat banget. Yang kita sempat ngomong beberapa hari kemarin sejak jatuhnya dari 25 Maret kita bilang supportnya 34 dan memang hari ini ketahan. 3 hari 4 hari terakhir ini ketahan kuat banget. Jadi meskipun tertahan support kuat kita nggak beli dulu, kita nggak
masuk dulu untuk trading. Karena melihat di sini tekanan jual, daya belinya masih lebih kecil daripada tekanan jual. Tekanan jualnya lebih gede gitu. Big Banks udah dibahas belum? Belum. Emang ada yang punya Telkom di sini? Ada yang beli nggak sih di 3.400? Kalau ada ya stop lossnya di bawah itu ya, sekitaran 33-an itu udah stop loss gitu. Oke, yuk kita lihat buat Big Banks-nya. Tadi kelupaan bahas Big Banks. BMRI-nya dia sideways aja dan masih ada potensi turun sampai 6650. Terus BBRI tadi udah aku bahas dikit, masih ada potensi turun sampai 5575-an. Dan BBNI meskipun kemarin diborong lumayan banyak dengan volume transaksi tinggi, hari ini buangannya kecil, masih ada potensi BBNI buat turun sampai 5125 sampai 5150. Kayaknya nggak afdol kalau aku nggak bahas banking yang lainnya kayak BBTN. Ini cakep, M-Trade ada buy on weakness pada tanggal 2 April dan sekarang dia udah cuan. Nah, tapi kita mau manage ekspektasi juga nih. BBTN-nya tuh itu nggak akan langsung ngegas naik sampai 1600. Dia bisa loh turun lagi sampai level 1465 gitu. Jadi masih sideways, perlu sabar-sabar dulu deh gitu. Brand tadi aku udah bahas Charles Francisco. Terus aku mau bahas buat saham Papa PP yang lain. Ini ada cuan. Tadi lumayan aktif juga cuannya. Kita cuma nitip sendal di satu aja, di BRPT doang. Kita ngelihat ini aktif, tapi sebenarnya dia masih distribusi ya di sini ya. Masih banyak buangannya dan naiknya sifatnya markup aja dikit aja gitu. Jadi naiknya sifatnya sementara aja. Ini bukan big money yang masuk ke sini. Ya, jadi ini retail atau big money yang cuman mau fun-fun aja nih. Gitu loh. Jadi bukan niat untuk ngeborong lagi. Kelihatan di sini masih distribusi. Tapi volume hari ini lebih tinggi tuh daripada yang kemarin banget ya. Kita lihat aja nanti beberapa hari ke depan. Kalau perkiraanku ini masih markup. Oke, kita mau move ke Petro. Markup itu apa? Markup itu naik sementara. Di IG Live aku cuman bisa jelasin gitu. Kalau ketemu langsung, ketemu offline langsung di workshop super trader, aku bisa jelasin lebih detail markup itu dibalik itu tuh kira-kira kayak gimana. Karena aku kalau ngomong di IG Live nih berapa ribu orang, aku nggak tahu kalian, gak enak nih kalau nanti ada yang menginterpretasikannya berbeda. Cara tahu big money yang borong gimana? Kita lihat market cap-nya, kalau volumenya sangat tinggi sekali, pembelian dari hari itu berarti big money. Karena retail remah-remah rengginang nggak bisa naikin volume yang sampai setinggi itu untuk saham yang market cap-nya lumayan gede. Yuk kita langsung aja lanjut ke sektor properti. Nggak, aku mau ke oil deh, aku mau ke oil. Aku mau ke US oil dulu. Workshop jauh, nanti aku kasih alternatifnya. Workshopnya udah penuh lagian, gak bisa. Nih ya, harga oil tuh masih ngegas terus, masih naik terus. WTI crude oil atau US oil ini terus naik, dipicu oleh ketegangan Israel-Iran. Jadi faktor geopolitik ini sangat berpengaruh sekali untuk sektor komoditas, termasuk untuk batu bara. Ntar aku akan bahas ya batu bara tuh gimana. Nah ini US oil terus naik dan Brent oil juga masih terus naik karena ketegangan Israel-Iran. Dan sebentar ya, aku mau gambar satu garis. Bisa naik sampai level berapa dan bisa naik sampai level berapa? Ini bisa sampai 89. Cuman karena udah beberapa hari ini naiknya kencang banget ya, kita antisipasi kalau ada normal correction atau retracement normal itu bisa sampai sekitaran 82. Expected ada normal retracement sampai 82. Selain faktor ketegangan di Timur Tengah, Israel, Palestina, terus faktor lain yang turut mendongkrak harga minyak itu serangan terhadap infrastruktur energi Rusia dan Ukraina. Jadi Rusia, Ukraina dan juga Timur Tengah ini sangat ngefek sekali buat harga minyak. Ya, jadi mengakibatkan kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak global. Kondisi ini semakin diperparah oleh keputusan OPEC Plus yang bakal memperpanjang pembatasan produksi. Jadi nggak heran kalau harga minyaknya naik kencang. Kita coba lihat Brent oil gimana atau UK oil.
Nah, ini brandnya tadi ada yang bilang udah 89, bukan, Lucia bilang udah 91 sekarang, 91,18. Perhatiin. Minyak naik, emas naik, dolar naik, saham turun. Tanda-tanda apa nih? Tanda-tanda mau crash kah? Tadi aku ada bikin konten baru di up jam 7 tadi ya. Kenapa bisa seperti itu? Ntar aku bahas. Stay tune di sini. Aku mau bahas saham-saham minyak dulu. Yuk kita lihat saham-saham minyaknya gimana kabarnya. Kita lihat Medco Energy International gimana kabarnya. Medco ini dia berpotensi untuk ada sedikit normal correction di 1505. Dan abis itu dia bisa langsung ngegas naik sampai level 1700. Be very careful di angka 1700 di sini banyak banget yang bakalan mau profit taking atau buang barang. Kenapa? Karena udah cuan dari bawah dan di sini tuh banyak nyangkutersnya yang jatuh pada tanggal 29 September 2023. Nyangkuters dari pertengahan September sampai 29 September nih banyak yang ngumpulin barang antara 1500 level sekarang sampai dengan level 1900. Jadi meskipun harga minyak naik tinggi, ini di sini agak-agak tough naiknya, agak-agak pelan-pelan gitu. Di sini nggak bisa cepat. Oke, yuk kita lihat Elsa gimana kabarnya. Nah, berbeda dengan Medco yang udah ngegas kenceng banget, Elsa ini justru malah masih di bawah. Jadi buat kalian yang lagi mau ngelirik saham perminyakan, Elsa ini bisa dijadiin alternatif karena dia baru aja breakoutnya tipis-tipis juga dari pattern double bottomnya. Meskipun dia laggard, Elsa ini masih ada potensi untuk buat trading jangka pendeknya dengan rate 396 sampai 418. Oke? Terus selain Medco, Elsa, apalagi? Arsenius bilang Akra itu sebenarnya nggak cuman ini ya perminyakan, dia tuh sebenarnya lebih ke distribusi dan juga ada propertinya juga loh, properti industrial yaitu JP. Nah, Akra sendiri ini udah ngeduluin naik dari dulu dia tuh udah naik kencang dan sekarang malah lagi sideways. Be very careful, justru saya melihat ada tanda distribusi di Akra. Di sini big money-nya kayaknya udah mulai profit taking ya. Jadi Akra be very careful di angka 1700. Kalau breakdown dari 1700 boleh batasin resiko. Elsa beda dari Medco dari segi bisnis. Iya, benar. Tapi kita lihat aja chartnya kalau buat trading jangka pendek ya. Mari kita lihat energi ya. Ini ada yang nanya Maha BP gimana ya, nanti kita bahas ya. Kan kalian pedulinya harga sahamnya kan ya, mau naik atau enggak. Nah, energi ini juga dia ketahan support area sekitaran 212 dan berpotensi buat menguat sampai 230, 232, tapi Ellen nggak masuk personally, aku nggak ada. Kenapa? Karena dia tuh kayak bumpy banget di sini, dilihat ekor-ekornya tuh panjang, jadi volatilitas dia tuh cenderung agak-agak liar gitu loh. Jadi sering ngeprank. Be very careful kalau beli ini, belinya sebaiknya buy on weakness aja. Kalau dia naik jangan dikejar karena nanti dia bisa bikin ekor kayak gini udah naik turun lagi. Oke, terus TLKM aku udah bahas tadi ya. Ada yang nanya TLKM kok turun terus. Sebenarnya beberapa hari ini tuh udah tertahan loh penurunannya TLKM itu di angka 3.400. Jadi dia bakalan sideways atau ketahan di sini. Kalau dia ada mantul sampai 3.500 itu bagus. Jadi sebaiknya saran saya kalau mau masuk ke sini tunggu pantulan dulu dikit. Karena kalau nggak tunggu pantulan nanti dia bisa bablas breakdown turun ke bawah, ini konsolidasi sesaat. Ya, jadi konsolidasi sesaat di bawah itu bisa ngebentuk pattern inverse pennant atau inverse flag dan itu merupakan tanda kelanjutan arah turun. Andriku 89, banyak scalpernya di energi, bener sekali. Kalau buat scalping memang lebih cocok, tapi scalping buat aku ya cuannya, nanti aku bilang cuannya kecil di debat nggak sih? Karena buat aku lebih suka nge-hold supaya cuannya lebih berasa gitu ya. Oke, ESA hari ini aktif juga nih, cuman aku udah nggak mau masuk ke ESA 740, itu udah area yang cukup tinggi banget, 740 sampai ini ya. Jadi saham-saham energi itu belakangan, saham-saham komoditi belakangan ini udah hampir mencapai resisten-resistennya gitu loh. Jadi dari 740 sampai level 815 ini banyak nyangkutersnya ya. Nah, perhatikan di sini ini ESA dia berpotensi ada koreksi sampai level 680-an ya. Jadi 680-an ini ada koreksi normal sampai di sini
ini bahkan bisa sampai ke 645. Aku menunggu dengan sabar retracement atau pullback-nya ESA. Oke? Vincent Mamando 77, capek lah bahas technical charting, ujung-ujungnya ya suka-suka bandar. Lo salah, justru pakai technical, pakai chart ini kalau kamu bisa ngebacanya, kan sekarang kan tergantung ya bisa baca atau enggak ya. Kalau bisa ngebacanya, justru ini jadi pelindung kita dari gerakan bandar itu tadi. Jadi sebenarnya yang menggerakkan harga saham tuh bukan cuma bandar, tapi semua investor gede yang mereka punya duit gede. Kalau mereka ngeborong saham tersebut, demand akan meningkat, supply sedikit, sehingga harga saham tuh bisa naik gitu loh. Jadi nggak melulu bandar sebenarnya. Nah, dengan chart ini kita bisa mantau. Sekali lagi ya, aku sering banget ngebahas ini sebenarnya. Sekali lagi ya, kalau misalkan chart itu digambar sama bandar gimana? Nanti kita kena jebakan dong. Ya pintar-pintarnya yang ngebaca gambarnya. Kalau digambar sama bandar ternyata gambarnya cakep, likuiditasnya cakep, ya udah ngekor aja lah. Itu namanya big money. Big money doesn't have to be bandar gitu loh. Tapi kalau big money-nya itu versi yang ikan lele, jadi big money itu big seberapa big, ada yang versi ikan lele, ikan kakap, ada yang versi ikan hiu, ikan paus gitu loh. Ya kalau investor asing yang ngeborong BCA itu ikan pausnya paus gitu loh. Tapi kalau yang saham-saham kecil-kecil, likuiditas kecil-kecil, jangan-jangan big money-nya tuh cuman segede ikan kakap gini doang gitu loh. Kesimpulannya, kita sebagai retail dalam membaca chart, kita tuh mesti ngerti bahwa oh ini tuh kira-kira saham ini bakalan dibawa sejauh apa, likuiditasnya gimana, chartnya itu potensinya gimana gitu loh. Jadi ini bukan sembarang technical aja, itu aku jelasin di workshop Super Trader tapi udah full. By the way, ikutin aja IG live aku ya. Mesti ikut Megalodon, kata Rita Chin. Ikan salmon, kata Sandi. Oke, kita akan lanjut dengan bahas apa nih? Aku mau bahas coal. Harga coal. Coal itu beberapa waktu kemarin sempat naik, tapi sekarang udah mulai sideways lagi, tapi trennya masih tetap naik kok ya. Jadi nggak sekencang oil tapi masih tetap naik. Nah, efeknya dari mana sih sebenarnya harga coal ini bisa naik? Masih sama, karena dari geopolitik perang Rusia Ukraina dan juga di Timur Tengah. Nah, kalau coal ini lebih ngefek dari Rusia Ukraina. Amerika itu baru aja kasih sanksi lagi ke Rusia. Dengan demikian, maka Rusia itu jadi agak kesulitan jualan coal-nya ke negara-negara lain seperti China dan juga India, di mana mereka pengguna coal yang sangat besar sekali. Dan ini akan menguntungkan Indonesia. Ini akan menguntungkan Indonesia karena Indonesia sebagai penghasil coal yang lumayan besar dan ekspor coal-nya lumayan besar. Ada yang negatif juga dari sanksi Amerika terhadap Rusia tentang coal ini, ya, yang akan membuat inflasi jadi naik lagi. Kalau inflasi naik, apalagi terusan Suez itu juga masih shipment kapal-kapal di situ masih agak-agak terkendala ya, itu bakalan naikin inflasi. Dan ini sebenarnya yang bikin investor asing itu melepas saham-saham yang mereka udah cuan, termasuk saham-saham big banks, memilih untuk membeli safe haven investment seperti emas. Nggak heran emasnya naik. Memilih untuk membeli US dollar karena dianggap safe haven juga. Nggak heran US dollarnya naik karena sentimen-sentimen ini, geopolitik dan ulahnya Amerika sendiri. Sampai kapan? Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa wah, ini kalau perang-perang kayak gini, ini bisa bikin inflasi naik dari harga komoditas tadi ya, kaitannya ya. Inflasi naik, kalau inflasi naik, The Fed bisa jadi batal nurunin suku bunga yang masih di bulan Juni nanti rencananya. Karena kan kemarin Jerome Powell waktu ngomong, dia tuh nggak ngomong yang oke, kita akan segera nurunin suku bunga, masih ngambang terus. Dan ini membuat investor-investor gede tuh merasakan bahwa wah, ini ketidakpastian nih. Pebisnis, investor itu paling nggak suka ketidakpastian. Kalau turun sekalian turun, naik sekalian naik gitu loh. Dan karena ketidakpastian, mereka jual dulu aset berisiko termasuk saham dan tukar ke emas atau ke USD. Nanti sekitar bulan Mei mereka akan dengar-dengar lagi The Fed ngomongnya apa.
Kalau udah mulai ada tanda-tanda suku bunga bakal diturunin dan bulan Juni, sebenarnya peaknya bulan Juni nanti. Ketika The Fed beneran turunin suku bunga, itu duit bakalan balik lagi. Saham bakalan naik. Oke? Juni The Fed batal turun, bursa saham bubar. Dapat diskon lagi. Oke ya. Stephen Wijaya, apakah akan crash? Enggak sih, menurutku normal aja, turun normal aja sih sekarang ini. Justru Indonesia tuh yang unik tuh dari Indonesia, kita tuh ada komoditas batu bara. Kalau negara kita gak ada komoditas batu bara, metals dan oil, that will be different. Jadi kalau sekarang big banks-nya turun, marketnya lagi slow down lagi, selama komoditasnya main nggak apa-apa. Dan kemarin memang dari Januari, Februari, Maret itu end-trade banyak diuntungin dari saham-saham komoditas. Sekarang udah banyak yang profit taking, tapi nanti habis lebaran kita akan watch lagi, itu bisa masuk lagi gitu ya. Oke, retail masih berat. Ini ada yang bilang emiten mall nyungsep cuma LPPF yang aktif, RALS, MPPA nyungsep masih berat. Kenapa? Karena daya beli masyarakat itu masih lemah, harga beras masih tinggi dan sebagainya. Sebenarnya kalau aku bilang consumer good pun sebenarnya masih berat ya. Cuman ini sih aku tadi lihat news, kayaknya ownernya ada owner atau pemegang saham ya, pengendalinya ada memborong saham lagi gitu loh, ada buyback juga gitu ya. Anyway, GCTL please, mapi mapa ngacir katanya. Yuk kita lihat ya, kita move tadi baru ngebahas call, bahas saham call nggak ya? Yuk kita intip dulu yuk saham call-nya sebelum aku bahas saham-saham yang lainnya. ITMG-nya habis jatuh kenceng, mantul dikit, dia bisa jatuh lagi nih sampai ke 25750. Oke. Terus call yang lain gimana kabarnya? Kita cek Indi 4 yang banyak ekspor ya. Ini masih oke, cuman ngelihat candle kemarin sebaiknya hindarin dulu sementara. Sekarang kita istirahat beberapa hari, nanti kita tunggu retracement-nya. Seperti yang saya bilang tadi, kita udah banyak profit taking di call, di komoditas, cuman kita masih menunggu retracement-nya. Ini Adaro juga masih bakalan sideways, bisa turun sampai 2640, normal-normal aja. Terus PTBA, be very careful yang ngarepin dividen. ITMG ternyata bagi dividennya nggak begitu gede. Ini PTBA, dia sideways, dia bakalan bisa turun lagi dikit. Disclosure, Ellen ada beli PTBA yang kedua kalinya di 2024 untuk dividen investing. Ada cuan dikit doang, 50 poin doang dari kalau nggak salah 2820 sampai 2890, 70 poin deh. Itu aku udah jual. Kenapa? Aku tuker ke saham yang lain karena aku mikir wah ini bisa dividennya mungkin nggak sekencang itu. Aku udah ngomong beberapa kali itu ya. Oke, terus aku mau bahas metals sekarang. Metals MDKA ini M-Trade cuan lumayan juga nih. Jadi aku ada bahas ya di feed post, nanti lihat aja kenapa harga emas naik. Tadi aku udah jelasin juga di IG Live. Ini naik sekitaran 12%, kita udah cuan sekitaran ya 12%. Ada yang modal yang rada-rada di atas di sini 8%, 8 sampai 12%-an. Hari ini koreksinya normal-normal aja, nggak masalah. Jadi MDKA masih ada potensi untuk lanjut naik lagi sampai ke level 2.900 pun bisa. Kemudian kita akan lihat MBMA kabarnya gimana. Merdeka Battery Minerals dalam 2 hari dia naik sangat signifikan dan ada potensi lanjut naik sampai ke 610. Tapi kalau udah nitip sendal di MDKA ya satu aja lah ya. Dividen PTBA berapa? Nggak tahu. Nyatanya semua orang, banyak orang kemarin berandai-andai dividen ITMG segini-segini, keluarnya kecil. Jadi aku nggak mau kasih inilah ya harapan-harapan untuk dividen yang hanya perusahaan manajemen yang tahu. Dia Memex disuspensi, oke, semoga kalian nggak punya.
cegas arah 2 kali, biarin. Hati-hati saham yang kayak gitu, aku kok serem dia bisa masuk ke FCA. Banyak orang memberikan arti macam-macam ke FCA. Ada yang bilang nanti kalau turun sampai di harga 5 atau 7 rupiah bisa diborong lagi dengan modal yang lebih kecil. Aku sih nggak mau ya. Murah tapi jangan murahan juga gitu loh beli sahamnya. Laba perusahaan sisanya buat pengembangan tambang baru, saya rasa positif. Tambang aku murni pakai chart, aku nggak mau pakai fundamental macam-macam, belum tentu gerak juga. PGEO, yuk kita lihat PGEO. Nothing special, just skip this. STRK kenapa gak jalan-jalan? Gak ada big money yang mau, biarin aja. 50 lagi. Maha, tadi ada yang nanya Maha. Mandiri Herindo, Adi Perkasa. Ini juga sama nih, sering ngeprank nih, ekornya tinggi banget nih, hati-hati ya. Ini buat scalper silakan, tapi capek sih buat aku scalper itu ngasih cuan buat broker. Kalau kita sama-sama cuan nggak apa-apa, tapi capek aja jadi nggak bisa kerja dan lain-lain. Oke, SMRA lagi masih gak ada yang gimana-gimana buat SMRA. Satu hal, dia deket support 505, itu aja sih. Ini buyer and seller bertarung dengan sangat ketat sekali ya. Saya mau ngecek ini tanggal 3, tanggal 4 itu net buy atau net sell nih. Volumenya tinggi karena ya, jadi masih wait and see dulu. Kalau mau beli semakin deket di 505 semakin bagus. Oke, terus Sido muncul. Tadi ada yang nanyain Sido muncul, lumayan banyak nih. Oke, jangan lupa join WA channel aku di sini, karena kalau aku tiba-tiba liburan pengen share sesuatu, aku akan share di sini dan juga di Instagram channel. Gratis. Oke ya. Mari kita lihat Sido muncul gimana kabarnya. Sido muncul, kita nggak nyangka dia jadi salah satu beggar. Lumayan lama nunggunya sebenarnya karena sideways-nya lumayan kan. Sekarang udah 28%, hari ini tadi naik kenceng sekitaran naik kenceng bisa sampai berapa tadi? Tertingginya 705. What to expect dari Sido muncul? Aku akan senang banget kalau seandainya dia membentuk sideways lagi, bentuknya kayak gini. Naik sideways lagi. Tapi kali ini aku nggak mau sideways-nya selama ini. Akan lebih bagus jika sideways-nya lebih cepat dari ini. Ini kan sideways-nya 2 bulan toh. Nah, kalau dia sideways-nya 1 bulan aja naik. Nah, ini pattern super trader cuakep banget kayak gini. Ini Sido muncul nih termasuk yang pattern supernya rapi banget gitu. Jadi akan lebih bagus kalau tiap kali sideways itu sideways-nya lebih pendek daripada sideways sebelumnya. Pattern kayak gini nih bisa dibilang hampir sempurna. Kenapa? Hampir sempurna. Karena ini sideways panjang, sideways makin pendek, dan breakoutnya selalu disertai dengan volume gitu loh. Jadi di sini Sido muncul, aku lagi nggak pakai fundamental lagi. Sido boleh average down nggak yang lagi mungkin punya modal dari atas terus rugi ya? Sebenarnya masuknya udah agak telat. Beberapa hari kemarin tuh breakout pas di tanggal 4 April, baru kemarin sih. Cuman hari ini udah naik tinggi. Tunggu retracement aja dulu sekitaran level 640-an kalau misalkan mau beli lagi. Oke ya, Sido kelamaan wah belum tahu ini chartnya kayak gini. Ini sekarang dia lagi main gitu loh. Sebenarnya masalah kelamaan atau enggak tuh masalah timing masuknya gitu loh. Kalau MFast kemarin memang Sido ini termasuk yang agak-agak laggard. Banyak yang udah cuan lainnya, ini Sido termasuk agak laggard. Tapi sekarang dia lagi on track, lagi trending. Oke, terus SMDR dari kemarin lumayan banyak yang nanyain SMDR. Tapi aku mau ngebahas NFP dulu, non-farm payroll. Lowongan pekerjaan di Amerika itu naik dari 207 sampai 303.000 pekerjaan pada bulan Maret 2024. Ini peningkatan terbesar dalam 10 bulan terakhir gitu. Ya, jadi angka NFP ini naik, nilai tukar USD itu bakalan menguat lagi, rupiah bakalan melemah lagi. Dan kalau kayak gitu nanti efeknya saham bisa turun lagi. Makanya tadi aku bilang big banks tuh bisa turun. Turunnya kapan? Turunnya habis liburan. Jadi selama libur lebaran ini kami akan tetap terus memantau
mantau apa? USD-nya gimana, emasnya gimana. USD naik terus, nanti habis lebaran itu kayak kemarin pas libur Jumat Agung tuh dikumpulin langsung jatuh makleng gitu. Jadi tetap harus diperhatiin selama liburan ini. Tadi mau bahas PGEO lupa ya. Kayaknya nggak lupa, tadi udah dibahas nothing special with PGEO, terus aku skip aja gitu. SMRA udah, RALS udah. Oh iya, aku mau update juga. Bank Indonesia ada potensi naikin suku bunga. Lagi dilema banget sebenarnya Bank Indonesia ini. Kenapa? Karena kalau naikin suku bunga itu bisa ngerem daya beli masyarakat yang sekarang lagi mau dipush dan menghambat ekspansi untuk pelaku bisnis akibat meningkatnya suku bunga. PMI manufaktur Indonesia tuh bisa turun kalau suku bunganya tuh dinaikin. Tapi kondisi ekonomi Indonesia tuh sekarang lagi dihadapkan pada dilema di mana di satu sisi Indonesia tuh lagi ada tekanan untuk menaikkan suku bunga BI sebagai upaya buat mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah gitu. Jadi rupiahnya yang melemah terus, sebenarnya bukan rupiahnya yang melemah, tapi indeks dolarnya atau DXY-nya itu yang meningkat dibandingkan dengan 6 mata uang kuat negara lain. Bisa lihat di sini ya. SMGR kayaknya tadi udah deh. Udah belum sih? Ini DXY US Dollar Currency Index dibandingin dengan 6 mata uang kuat negara lain. Ini dia masih arahnya masih naik ya. Dan kalau breakout dari 105 ini breakout dari cup with handle-nya lumayan tinggi, bisa naik sampai 107. Ini tuh sama seperti tahun 2023 kemarin. Oke. ASI udah tak bahas. Miss, kenapa ya ketika mau hold saham jangka menengah pas di pertengahan jalan sahamnya turun dan BEP terus dijual gak nama naik lagi, gak buyback lagi dan sekarang udah terbang. Contohnya apa sih Fanny Tang? Itu ilmunya di Super Trader diajarin sih Fanny. Cuman Super Trader itu lagi full banget ya, kalau nunggu bisa sampai tahun depan. Aku kasih alternatifnya, Bapak Ibu, ini lagi soft launch sebenarnya, masih ada promo alias investasinya promo soft launch. Ini masuk aja ke mtrade.id/academy atau trading academy. Sekarang nggak ada lagi mtrade yang terpisah, jadi mtrade-nya akan dikasih gratis buat teman-teman yang masuk ke akademi ini. Dan akademi ini materinya akan diupdate terus ya, akan ada materi baru terus. Jadi kalau perpanjang lagi itu kan akan ada yang baru terus gitu. Semakin lama semakin bagus materinya, semakin tajam juga gitu. SMGR tadi kayaknya udah kok, masa belum sih? Udah belum sih ya? Belum ya? SMGR lagi di support, balik di supportnya best price. Ini balik ke best price-nya 5650. Kalau mau nyolong start atau nyicil, ini pas banget di best price. Di bawah 5650, bye-bye. Atau stop loss. Ya, jadi SMGR itu kebalikannya dengan tren harga batu bara, tapi kayaknya SMGR ini udah dapat harga tetap gitu, DPO kalau nggak salah namanya. Ya, jadi kalau harga batu baranya naik sebenarnya itu jadi sentimen negatif buat sektor semen, tapi kayaknya SMGR ini udah dapat harga tetap gitu loh. Saham perbankan udah toh, bosan nggak sih perbankan lagi? Kemarin udah dibahas di gathering ya. ASII juga udah lagi sideways aja. Ada mulai tanda-tanda akumulasi dikit, oke? Terus BMTR, aku mau bahas DMO kok DPO mah daftar pencarian orang ya. Ya ampun. SMBR. Mari kita lihat semen batu raja. Terang. Nggak mau gak ada likuiditasnya. ESA udah, Pegas udah. Pegas kayaknya udah sih? Udah nggak sih? Belum ya? Tadi ESA aja ya? Oke, Pegas gak mau turun. Udah divergen banget, gak mau turun. Ngotot banget dia, aku udah gak mau masuk lagi di ketinggian. Di mtrade udah profit taking. Kapan ya? Pegas. Nih, 1 April MOP profit taking Pegas jangka menengah 16-21%. Oke. ITMG udah loh tadi. BRMS mari kita lihat.
Tunggu retracement di 155 ya. Oke. ADMR belum. Oke. Aku milih-milih juga sih ini. Kalau yang sahamnya terlalu boten-boten banget, aku malas bahasnya. Tapi jangan asumsi dulu ya, sahamku boten-boten gak dibahas. ADMR, tunggu turun sampai ke 1290-an kalau mau beli. Kayak gini bentuknya. Oke? JSMR, KNKP. Jasa Marga. Tarik terus pas lagi di support pullback retracement, silahkan kalau mau masuk dikit-dikit di area sekarang masih oke. Upside terdekat 5850 sampai 6000, stop loss jika di bawah 5500. Tekim lagi kena resisten ya, jangan masuk di harga sekarang. By the way, aku ngomong sekarang tuh nanti marketnya bukanya habis lebaran. Kalian masih inget nggak sih aku ngomong apa? ADMR udah dibahas tadi. Kalian masih inget nggak sih? Aku mau bahas BRIS deh. BRIS-nya masih sideways aja, masih ada distribusi. Aku nggak mau masuk dulu, nunggu turun dulu deh. Ini bisa turun sampai level 2560-an. Java kena resisten, M-Trade lagi cuan, nunggu profit taking aja. Kalian yang belum beli nunggu retracement bisa sampai sekitaran 1210. Bank Niaga jangan dulu, banking jangan dulu. Aku kasih summary ya. Woi, ingat karena dicatat luar biasa. Aku kasih summary ya, penting banget. 1, Big Banks mantul dikit kan 2 hari ini, dia masih bisa turun. Kenapa? Karena masih ada resiko dari nilai tukar rupiah ya. Jadi saat ini faktornya masih dari geopolitik dan gak ada sentimen sampai bulan Juni nanti. Jadi cenderung market itu sampai Juni asing itu masih akan wait and see gitu. Jadi bankingnya bisa turun, tapi nggak usah berkecil hati dulu, nanti nggak bisa cuan dari tradingan. Dari sektor komoditas, coal, oil, minyak, CPO, pulp and paper, metals itu ganti-gantian muter, masih bisa di trading. But you have to be very careful. Kalau komoditas itu nggak bisa cuma nonton IG live gini doang, apalagi yang nggak ngerti strategi money management ya. Aku ajarin di mtrade.id/academy. Ki apa lagi sih sebenarnya? Kalau kamu mau belajar dari aku untuk ikut workshop kan masih lama banget, dan workshop itu dalam and deep. Kalian bisa belajar di sini dulu sambil liburan, oke ya? Terus kemudian yang berikutnya, tadi udah bicara perbankan, udah bicara tentang komoditas. Yang ketiga aku mau pesan prepare cash, bukan buat nakutin, tapi buat mulai nyicil masuk-masuk. Jadi kaitannya dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 saham-saham yang big banks dan juga saham-saham yang fundamentalnya bagus tuh masih murah, masih di bawah, contohnya kayak saham sektor properti. Nah, ini bisa buat nyicil masuk ke sini gitu loh, bisa bertahap masuk ke sini. Oke, yang keempat penting banget, meskipun dibilang market saham Indonesia sepi, saham-saham big banks banyak turun, tapi aku mulai melihat kebangkitan saham-saham second liner pelan-pelan. Kaitannya dengan yang nomor 2 tadi. Kalau tadi nomor 2 aku bilang sektor komoditi, nanti habis komoditi bulan Mei itu second liner dari sektor yang lain yang bakalan jalan, probably retail atau yang lainnya ya. Semoga bisa bermanfaat IG Live malam hari ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu keep updated, lihat WA channel aku juga. URL-nya ada di profile aku. Semoga bermanfaat ya. Dadah, good night. Salam profit. Happy holiday, minal aidil wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.